Sanggar Kegiatan Belajar Kota Yogyakarta memiliki program pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila di bidang keterampilan tata boga. Sebelum teman-teman tonton, jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya teman-teman. Sudah selesai. Oke, jadi hari ini teman-teman buat 2 produk. Kayak kemarin ya, kita ada 9 kelompok, tapi karena satu kelompok itu nggak hadir, pas ya, 4. Kelompok 1 yang kemarin sudah ibu share, kelompok 1 sampai kelompok 4 nanti buat roll cake, kelompok 5 sampai kelompok 8 hari ini buat sifon. Dan sebagian nanti ada membuat roll cake dikukus, ada sebagian roll cake yang dipanggang serta yang uji kompetensi. Karena tetap harus ada yang dipanggang, harus ada yang dikukus, harus ada yang digoreng untuk uji kompetensi. Jadi tidak boleh semua di baking. Paham ya? Proses yang pertama dan utama adalah proses penimbangan bahan. Di sini antar kelompok saling bekerja sama, saling tolong-menolong dalam proses penimbangan bahan ini. Di mana proses ini adalah proses yang harus dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang ada dalam resep. Karena penimbangan yang salah akan mempengaruhi hasil dan kualitas dari suatu produk makanan yang dibuat. Proses yang kedua adalah proses pencampuran atau mixing, di mana proses ini berfungsi untuk mencampur secara homogen semua bahan sehingga mendapatkan hasil adonan yang sesuai dengan standarnya. Di sini peserta didik diajarkan bagaimana bekerja sama untuk menghasilkan adonan yang sesuai dari standar resep yang ada. Proses pencampuran antara kuning telur dengan minyak dilakukan dengan cara menuangkan minyak sedikit demi sedikit agar adonan tidak pecah. Sambil diaduk. Yo. Proses yang terakhir adalah proses baking, adalah teknik memasak menggunakan oven kompor atau oven listrik untuk mematangkan masakan tertentu tanpa menggunakan minyak atau air sebagai medium pindah panas. Di sini kita menggunakan 2 oven, yaitu oven gas dan oven listrik, di mana di setiap produk makanan kita satukan jenisnya, untuk sifon dengan sifon, untuk roll cake dengan roll cake. Pengecekan temperatur suhu perlu kita lakukan agar kita tahu apakah produk kita sudah sesuai atau belum dengan suhu yang dibutuhkan. Adonan sifon yang sudah matang kita angkat, lalu kita balikkan. Karena sifon cake yang sudah matang atau baru keluar dari oven perlu mendapatkan sirkulasi udara yang baik agar uap panasnya segera hilang. Uap panas ini dapat membuat kue mengkerut, susut, dan anjlok, sehingga untuk adonan sifon memiliki loyang yang memiliki kaki-kaki di bagian pinggir-pinggir loyang. Dan ini adalah hasil roll cake
peserta didik paket C SKB Kota Yogyakarta. Kita kerat pinggir-pinggir loyang roll cake yang sudah matang supaya nantinya roll cake lebih mudah dikeluarkan dari loyang. Dan inilah hasil produksi phone cake dan roll cake peserta didik paket C SKB Kota Yogyakarta. Bu, ini biar gimana Bu? Nggak apa-apa dipotong. Jadi 16 potong ya. Ada beberapa pertama untuk roll cake ya teman-teman. Untuk roll cake rata-rata hampir semuanya lengket. Itu karena perapian ya. Kita bermasalah di perapian. Bisa teman-teman untuk resepnya Pak Roni, teman-teman bisa menggunakan api atas bawah, tapi api atasnya harus kecil. Itu ya teman-teman. Tapi kalau untuk sifonnya, Ibu rasa teman-teman sudah pada bisa semua ya. Dan untuk satu resep sifon ini bisa digunakan untuk 2 loyang yang mini atau sampai 3 loyang mini sifon cake ya, untuk 2 sampai 3 loyang sifon cake yang mini. Kita cukupkan praktik hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang hari ini sudah hadir. Ibu harap minggu depan teman-teman juga sehat. Kita praktek lagi ya, lebih semangat lagi supaya lebih lebih siap menghadapi uji kompetensi. Oke anak-anak, kita berdoa mutadama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.